Saya sedang berada di Museum Keistimewaan Jakarta di Bajiro. Saya Ki Juru Bangunjiwo mau sharing tentang sebuah cerita lokal yang mungkin bisa berguna bagi pengembangan kehidupan bersama. Saya tinggal di Bangunjiwo, dan ternyata di Bangunjiwo itu mempunyai sejarah lokal yang bagus untuk bisa dikedepankan kepada masyarakat. Ini sebuah local wisdom yang mungkin orang Bangunjiwo sendiri tidak tahu bahwa tempat mereka berdiam, tinggal itu mempunyai sejarah panjang yang berkaitan dengan nenek moyang leluhur kita, yaitu putra Panembahan Senopati yang diutus untuk mengalahkan atau memangkas Wonoboyo, Ki Ageng Wonoboyo. Perlu diketahui bahwa nama-nama di sini Wonoboyo itu mempunyai makna filosofis yang sangat dalam. Wono itu adalah hutan, boyo itu adalah bahaya, bencana. Lalu apa itu maksudnya Wonoboyo? Jadi bencana di kehidupan ini itu apa? Yaitu nafsu, keserakan yang diciptakan manusia untuk menguasai, untuk memiliki, untuk kalau dalam bahasa Jawanya ngemperi jagat. Nah, peristiwa itu adalah ketika putra Panembahan Senopati yang bernama Gusti Pembayun itu harus mengalahkan Ki Ageng Mangir atau Ki Ageng Wonoboyo. Apa yang dilakukan oleh Ratu Pembayun adalah sesuci di Sendang Kasihan. Istilahnya sesuci, bukan mandi. Jadi sesuci di Sendang Kasihan supaya dikasihani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, supaya dikasihani oleh Tuhan Yang Maha Esa, apa yang dilakukan? Sesuci, ngerucat busono ke Prabon sebagai seorang putra raja, menjadi rakyat biasa, bahkan menjadi ledek, menjadi penghibur bagi orang lain. Kemudian didampingi oleh Nyi Bangunjiwo. Setelah sesuci, Gusti Pembayun berangkat dari Sendang Kasihan, yang sebenarnya Sendang Kasihan itu mempunyai sejarah panjang secara historis, yaitu merupakan tempat bersembayangnya Sunan Kalijogo dan tempat wudhu, di mana ketika itu tidak ada air, kemudian Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya dan keluarlah air dari situ, dan kemudian menjadi Sendang Kasihan. Kemudian Ratu Pembayun berangkat ke Mangiran, ke arah barat. Di situ ada desa yang namanya Bangunjiwo. Nah, di situ ada petilasan Nyi Bangunjiwo, dan oleh Nyi Bangunjiwo, Ratu Pembayun diharapkan untuk membangun jiwa supaya apa? Supaya tidak gendeng. Di selatan Bangunjiwo itu ada nama desa namanya Gendeng, tapi kalau orang luar melihat karena tidak ada tanda-tandanya, jadi kalau dibaca jadi gendeng. Supaya tidak gendeng harus membangun jiwa. Nah, membangun jiwa itu bagaimana? Dalam semangat kemataraman yang diwariskan oleh Panembahan Senopati atau Sinuningek Sigondo,
itu adalah ngeksi gondo harum. Niat ingsun nyebar gondo harum. Bagaimana itu dihidupi atau didalami dengan tias manis kang mantesi, aruming wicara kang mranani, sinembuh laku utama. Ini sebuah filosofi dasar orang Mataram yang harus dikenal oleh setiap masyarakat Jawa, terutama Yogyakarta. Niat ingsun nyebar gondo harum, tias manis kang mantesi, aruming wicara kang mranani, sinembuh laku utama. Jadi ada niatan baik yang selalu muncul dari hati manusia Jawa untuk senantiasa yang berorientasi kepada kebaikan. Lalu berbicaranya juga harus mengarah kepada kebaikan. Berbicara sebagaimana ustadz, meski itu dia orang awam. Lalu sinembuh laku tomo, tidak hanya berbicara saja, tapi dia juga harus ngelakoni, melaksanakan itu dalam kehidupan sehari, entah itu dia seorang guru, entah itu dia seorang murid, entah itu dia seorang mahasiswa, itu harus melaksanakan secara porsinya sendiri-sendiri, laku keutamaan seorang pribadi-pribadi yang mempunyai keutamaan-keutamaan. Nah, ini dilaksanakan secara baik oleh pembayun. Dia kemudian melaksanakan merucat bajunya sebagai seorang ratu, putri ratu, dan dia menjadi orang biasa, bahkan menjadi ledek. Dan dia itu selalu ledek itu kan selalu membuat orang lain senang, orang lain bahagia. Orang Jawa mengatakan aweh bukti becik marang sesami. Oleh karena itu ketika sampai di persimpangan Bangunjiwo, dia tidak ke selatan supaya tidak gendeng, tapi dia ke barat, ke pajangan. Apa yang dipajang di dalam kehidupan ini untuk mengalahkan nafsu angkara murka? Ya hanya bukti kebaikan, amal bukti baik kepada sesama. Inilah yang menjadi sebuah peninggalan. Orang itu akan dikenang amal bukti baiknya, nama meninggalkan bukti kebaikan. Nah, kemudian sampai di Mangiran, dia diterima oleh Ki Ageng Wonoboyo, dan akhirnya dia mampu menaklukkan Wonoboyo. Bebaya ing wono, yaitu nafsu keangkara murkaan, nafsu keinginan untuk menguasai dunia, yang masing-masing orang sebenarnya punya nafsu ini. Inilah secara singkat dari Bangunjiwo yang perlu dikenal oleh masyarakat Bangunjiwo sendiri maupun masyarakat luas, agar bisa mencari hal-hal yang positif dari local wisdom yang ada di daerahnya masing-masing. Terima kasih.